Selamat pagi, saudara-saudari terkasih. Salam. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini, Sabtu 26 November 2022, dari Kitab Ratapan 3 ayat 27. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Andung tolu ayat 27. Denggado dibawai, molo diusung augana, tagan dihaposo onna. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bila kita berbicara tentang kuk, berarti kita juga berbicara tentang beban. Kuk atau beban yang diberikan oleh Tuhan kepada seseorang, dan kuk yang dari Tuhan sebenarnya adalah kuk yang enak dan bebannya ringan, seperti tertulis dalam Matius 11 ayat 30. Pada sisi lain, kuk dalam kekristenan dapat pula dimaknai sebagai ketertundukan kepada Allah. Hal ini cukup relevan bila dihubungkan dengan masa muda, yaitu suatu masa yang penuh dengan energi sekaligus penuh resiko dan memberontak. Artinya, saudaraku, masa muda adalah sebuah masa yang berpeluang untuk tidak tunduk kepada Allah karena berbagai godaan. Saudaraku, berdasarkan hal tersebut, maka semestinya kita dapat maknai bahwa Tuhan memiliki maksud dan rancangan yang terbaik bagi umatnya. Dengan demikian, apabila kita memikul kuk dari Tuhan, baik ketika kita masih muda, tentu memiliki pengaruh yang positif dan baik bagi hidup dan kehidupan kita. Hal itu juga memberikan kepastian bahwa bila hidup kita di tangan Tuhan dan berada pada pimpinan Tuhan, maka ada ketertundukan kepada Tuhan dan akan memberikan sesuatu yang sangat luar biasa pada saat ini dan juga di masa yang akan datang. Apa yang kita lakukan ketika kita memikul kuk Tuhan? Pertama, harus kita pastikan bahwa kuk tersebut berasal dari Tuhan. Ada kemungkinan bahwa kita menyangka kuk itu dari Tuhan, padahal sebenarnya bukan. Ketika kita mencuri dan kemudian tertangkap, dipukuli dan dipenjara, itu bukan kuk dari Tuhan. Kuk dari Tuhan adalah ketika kita melakukan kebenaran, akan tetapi justru yang sebaliknya kita alamin. Yang kedua, ketika Tuhan memberikan kuk kepada kita, sebaiknya kita duduk sendiri dan berdiam diri. Ratapan 3 ayat 28. Artinya, ketika Tuhan mengizinkan kita mengikul kuk dari Tuhan, maka itu adalah urusan antara kita dengan Tuhan, dan kita tidak boleh menyalahkan orang lain atas kuk tersebut. Justru kita harus memiliki lebih banyak waktu dengan Tuhan, sehingga dapat bertanya dan mencari tahu apa kehendak Tuhan bagi kita. Komunikasi dengan Tuhan itu berarti ketika kita
lebih banyak berdiam diri, berarti Tuhan akan lebih banyak berbicara kepada kita. Sebaliknya, ketika kita lebih banyak berbicara kepada Tuhan, justru Tuhan akan lebih banyak berdiam diri. Oleh karena itu, saudaraku, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan jangan jadikan itu sebagai beban, tetapi sebagai kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk memuliakannya, untuk melakukan semua kebaikan yang tentunya mendatangkan kebahagiaan bagi kita. Amin. Selamat beraktivitas, selamat mensyukuri berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.